Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kembali di channel YouTube Wahyu DRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita berbicara dan akan membahas mengenai Persatuan Guru Republik Indonesia lagi. Kenapa saya selalu ingin membahas mengenai PGRI ini? Karena tentunya salah satu organisasi yang mempunyai tujuan mulia terhadap guru itu suatu hal yang penting dan unik dan layak untuk dibahas, karena seperti yang kita ketahui mungkin ada beberapa banyak organisasi profesi, namun organisasi PGRI lah yang mungkin bisa menaungi seluruh pendidik baik di tingkat negeri ataupun tingkat swasta, dan bisa jadi juga pada non wilayah Kemendikbud. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai PGRI baik dalam bagian motivasi dan arti organisasi PGRI sebagai bentuk motivasi, kemudian makna organisasi PGRI bagi guru-guru, serta manfaat PGRI bagi guru. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai yang ingin kita bahas hari ini dalam keilmuan ini, jangan lupa lebih dahulu di like, di komen, serta di share video konten ini, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Iya, setiap individu yang memangku jabatan atau menjabat suatu profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Profesional menunjuk pada kualitas atau sikap individu terhadap suatu pekerjaan. Setiap manusia itu ketika dia sudah diamanahi menjadi seorang manusia, ditiupkan arwah, ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, dia akan bertanggung jawab pada jasad, ruh, dan tubuh yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan individu yang sudah berada di muka bumi, dia bertanggung jawab terhadap profesi atau jabatan atau tempat di mana dia bekerja. Dan untuk menjaga profesionalisme tersebut, seseorang menjalankan tugasnya itu harus didasarkan atas keprofesionalan. Maka pada dasarnya mereka pasti membutuhkan atau dibutuhkan suatu organisasi dan komunitas yang tujuannya itu adalah supaya mereka mampu mengayomi, diayomi, melindungi, dilindungi, dan menjadi suatu tempat untuk mereka bekerja serta mengembangkan keilmuan serta profesionalisme mereka dalam bertugas. PGRI adalah organisasi profesi yang telah mendapatkan sambutan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia sejak Indonesia merdeka. Seperti di beberapa podcast saya sebelumnya. PGRI sebagai organisasi guru sejak kelahirannya sampai sekarang masih tetap eksis, walaupun mengalami pasang surut dan berkembang secara perkembangannya yang sangat dinamis. Namun walaupun demikian, semangat berorganisasi tetap terjaga sesuai dengan fokus dan tujuan, yakni berkontribusi dan menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik untuk yang akan yang ikut terlibat dalam pendidikan maupun yang tidak terlibat dalam bidang pendidikan tersebut. Perkembangan organisasi PGRI erat kaitannya dengan kesadaran para anggota, seperti yang disampaikan di awal sebelumnya. Mereka berjuang dan berorganisasi secara bersama demi kemajuan organisasi sesuai dengan arah dan tujuan, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PGRI. Semangat yang menggebu-gebu dari organisasi PGRI ini tentunya tergambar dari anggota yang selalu dan terus melaksanakan forum-forum organisasi baik secara nasional ataupun regional,
seperti halnya kongres, konferensi, workshop, dan lain sebagainya. Masing-masing peserta atau anggota tersebut selalu amanah sesuai dengan apa yang telah digariskan dari organisasi PGRI. Secara musyawarah dan mufakat, mereka bersemangat untuk memajukan organisasi PGRI ini, bukan atas keputusan pribadi atau kelompok saja, tapi demi kepentingan bersama dalam berorganisasi. Sehingga kalau kita bahas mengenai bagaimana motivasi guru berorganisasi, maka di sini dapat kita lihat bahwasanya PGRI itu memang suatu wadah yang layak untuk pengajar, pendidik, atau orang yang berada di luar itu, yang mempunyai tujuan mulia untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, dari hal itu dapat kita lihat bahwasanya PGRI itu selalu berusaha meningkatkan mutu, baik mutu guru sebagai tempat atau tempat perjuangan guru itu mengemban dan menyandingkan cita-citanya bersama organisasi, sehingga dengan bergabungnya guru ke dalam organisasi berarti ada usaha untuk mewujudkan atau peningkatan keahlian, baik dalam bentuk keahlian keilmuan, karir, serta tugas-tugas keprofesionalismenya, baik dalam organisasi PGRI tersebut atau di luar organisasi PGRI, yang menunjang akan karir, keahlian, dan tugas-tugas profesionalnya tersebut. Keahlian yang mereka dapatkan di luar ataupun mereka dapatkan dalam organisasi PGRI tentunya dapat meningkatkan mutu pekerjaan, sehingga apa yang dikerjakan itu dapat dipercaya dan dapat diakui oleh pengguna sebagai pemakai perkembangan keilmuan pendidikan yang ada dalam masyarakat umum. Jadi secara pemaknaan dari seperti hal yang disampaikan tersebut, maka PGRI itu bermakna merupakan wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak-hak azazinya, baik sebagai anggota pribadi, anggota masyarakat, warga negara, pemangku profesi keguruan, dan organisasi secara umum dalam PGRI. PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan menjamin anggotanya mempunyai hak untuk bekerja, memilih tempat kerja, dan bebas memperoleh lingkungan kerja yang nyaman. Sehingga dari hal itu dapat juga dimaknai dan dipahami bahwasanya PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak azazi guru sebagai pekerja, terutama dalam bidang profesionalismenya sebagai seorang pengajar. Dan secara nasional dapat juga dipahami bahwasanya PGRI bagi guru-guru merupakan suatu wadah yang selalu terhubung dalam suatu jaringan yang sangat luas, terstruktur, dan terakomodasi dan terpayungi oleh organisasi PGRI yang terpusat, sehingga jika ditinjau dari segi keluasan jaringan PGRI, maka PGRI sangat memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan pendidikan nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa keputusan presiden ataupun kebanyakan itu keputusan presiden tentang tunjangan-tunjangan bagi guru, keselamatan guru, hak azazi guru, dan tenaga pengajar serta dosen. Jadi kalau kita lihat ketika guru termotivasi untuk berorganisasi, kemudian memaknai organisasi sebagai suatu tempat atau wadah bagi mereka untuk selalu bertahan dan berkembang, maka PGRI dinyatakan sebagai suatu organisasi profesi yang layak untuk mengurus kepentingan pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan kependidikan yang ada di Indonesia secara umum.
Ya, oke. Jika PGRI hanya berprinsip untuk berupaya mengkampanyekan keinginan organisasi yang lebih cenderung pada kandidat yang peduli dengan urusan pendidikan, maka secara realitanya semuanya itu diserahkan kepada anggota PGRI itu masing-masing, sehingga dia dapat menentukan sikapnya dalam memilih atau memang mempunyai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan dan pemahaman mereka masing-masing terhadap kepentingan atau urusan pembangunan yang ada di daerahnya. Misalnya saja, jika suatu daerah mempunyai calon gubernur atau calon pemangku jabatan daerah, jika suatu calon politiknya itu memang benar berkontribusi terhadap pendidikan dan mempunyai peranan penting atau ingin mengayomi PGRI sebagai suatu wadah organisasi untuk perkembangan, maka tidak ada salahnya jika anggota itu memang berkontribusi atau memilih secara politik bagi organisasi mereka tersebut, sehingga PGRI menjadi wadah suatu bentuk profesionalisme bagi mereka untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka masing-masing. Maka dengan sendirinya guru berorganisasi profesi dapat dipastikan jadi suatu hal yang harus, dan mereka bukanlah sembarang pilihan saja, tetapi merupakan suatu wadah yang pasti dan terstruktur yang menginginkan perlindungan bagi anggotanya sesuai dengan pandangan mereka pada suatu hal yang mereka anggap satu hal yang pribadi. Salah contohnya tadi adalah ketika mereka harus menentukan siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Dalam berorganisasi pun para anggota atau individu itu dia dapat bekerja sama dan berkontribusi secara bersama, atau memberikan kontribusi atau diberikan kontribusi oleh organisasi. Intinya apa? Cita-cita yang ada dalam masyarakat atau dalam organisasi PGRI itu akan membangun bentuk kesejahteraan bersama, baik bagi guru tersebut, bagi orang yang ada lingkungan guru tersebut, bahkan bagi bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan dan keterbelakangan, serta memerangi keterpurukan ekonomi dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena WHO pernah menyebutkan bahwasanya kesehatan pada suatu masyarakat itu tergantung dari nilai pendidikan dan tingkat derajat ekonomi mereka. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya pendidikan itu mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan itu mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Jadi secara tidak langsung pun PGRI menjadi wadah untuk mengembangkan rasa-rasa nilai-nilai moral, perekonomian, dan nilai-nilai kesehatan bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, kekuatan organisasi pun muncul dengan berbagai macam bentuk dorongan semangat anggotanya yang bekerja secara bersama, konsekuen dan dengan keputusan organisasi, dan mewujudkan arah kebijakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan keinginan masyarakat umum. PGRI sebagai organisasi PGRI profesi dapat mewujudkan keberadaannya di lingkungan masyarakat, memperjuangkan segala aspirasi kepentingan profesi, menetapkan standar perilaku profesional kepada seluruh anggota untuk meningkatkan kualitasnya dan mengembangkan kualitas mereka masing-masing. Sehingga secara filosofis, PGRI merupakan organisasi yang memang memiliki dasar-dasar pemikiran yang mendukung keinginan anggotanya untuk berbuat dan dapat diterima oleh khalayak ramai dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, buruh akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan kerja dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.
Sebaliknya, organisasi memberikan kontribusi kepada anggotanya serta menyalurkan dengan kekuatan organisasi kemasyarakatan, sosial, dan kontrol sosial terhadap pemerintah dalam bidang pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini. Kemudian dari hal itu kita akan lihat seberapa besar manfaat PGRI bagi guru. Dengan adanya organisasi profesi ini, maka anggota dapat perlindungan dalam mewujudkan profesionalismenya secara terarah dan efektif dalam suasana aman dan kondusif. Organisasi ini dibekali dengan kode etik, sehingga dari kode etik tersebut, organisasi ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang menampung aspirasi, cita-cita, dan mengembangkan profesionalisme guru dalam mewujudkan perjuangan mereka dalam segala hal. Asumsi ini semakin kuat dengan ditandai dengan semakin diakuinya PGRI dalam masyarakat dan secara politis, sehingga makin banyak secara politis daya tawarnya PGRI ini dalam sistem pemerintahan, sehingga PGRI sebagai mitra dalam pemerintahan mempunyai kedudukan yang kuat dalam pemerintah itu mewujudkan atau merumuskan suatu kebijakan pemerintahan khususnya dalam pendidikan. Namun pada kenyataannya, walaupun sedemikian pengaruh PGRI dalam pemerintahan, tidak semua guru di Indonesia bergabung atau masuk sebagai anggota PGRI. Hal ini terjadi karena perekrutan anggota PGRI ini bersifat sukarela, terlepas dari birokrasi pemerintah. Memang tidak ada aturan yang mewajibkan semua guru harus bergabung menjadi anggota PGRI. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu banyak tentang PGRI dan peranan PGRI bagi mereka. Jadi dari hal yang 3 dasar yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya organisasi itu PGRI itu merupakan suatu organisasi non-partisipan yang independen, kemudian organisasi guru yang sudah diakui sejak zaman kemerdekaan ataupun jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian suatu bentuk organisasi ketenagakerjaan untuk bekerja, mengembangkan karir, mengembangkan keilmuan, serta menjadi suatu hal tempat atau wadah bagi mereka untuk memperjuangkan kebutuhan mereka akan perjuangan mereka terhadap nilai-nilai luhur pendidikan. Jadi oleh sebab itu mungkin dapat kita maknai dan dapat kita uraikan seperti apa arti dan makna organisasi PGRI bagi guru, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana implikasi di lapangan organisasi PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan, baik dalam bentuk profesi, dan bagaimana organisasi PGRI itu sebagai suatu bentuk landasan hukum bagi perkembangan guru sebagai mitra dalam pemerintahan. Jadi secara sederhananya mungkin kita dapat 3 ambil poin. Ada motivasi guru berorganisasi, ada makna organisasi PGRI bagi guru, dan manfaatnya bagi guru. Maka dengan berakhirnya 3 kesimpulan dasar ini, kita menyadari bahwasanya PGRI itu memang merupakan suatu organisasi yang punya kekuatan kuat dalam bidang pemerintahan untuk meningkatkan kualitas standar pendidikan yang ada di Indonesia. Saya Wahyu DRM, terima kasih sudah mendengarkan celoteh tentang PGRI ini. Semoga bermanfaat. Jika podcast ini bermanfaat, silahkan di-share, semoga bermanfaat bagi kita semua. Intinya, pendidik itu dia mempunyai pahala yang besar. Jika pahala yang besar itu diayomi oleh suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang mulia, berarti organisasi itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa baik di dunia maupun di akhirat
bagi anggotanya ataupun bagi orang yang di luar anggota tersebut. Saya Wahyudi RM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.